Waduh, random mapnya ternyata purgatory pesawatnya dari arah Ramontos dan juga Crossroad menuju ke Fire Brigade. Ternyata di Crossroad Blue Zone udah ada 2 tim nih Blay yang bakalan coba kontes di early match. Betul nih Pak, udah ada 3 bahkan sekaligus. Ada BTR, ada First Riders, ada Victim. Dan juga kalau kita perhatikan sepertinya Boss Nightmare akan mengamankan teritorinya seperti biasa. Marble World sepertinya pulau milik Aura Esports dan juga Central. Seperti bakal ada pecah, tapi ini firing yang gak boleh dilewatin di area Crossroad. Kita bakal melihat bersama-sama di mana ombak udah benar-benar ancam seorang Kojak. Juga bakal langsung digerus aja di depan mobil oleh Kapten Darko. Masih dicari dengan sisa player dari Bigetron. Regar mendapatkan Souza. Kalau dari pantau Bigetron harus menjadi makanan pertama dari First Riders. Bravo. Dan ada satu tim lagi di arah high ground yang mendapatkan keuntungan dari pecahnya perang Bigetron dan juga First Riders. Bravo. Waduh, tadi gue lihat tadi Bigetronnya gagal menghadapi dari First Rider karena bisa gue bilang mereka terlalu early juga buat fight. Jadi resource mereka apalagi senjata juga masih kurang. Ternyata kita beralih sejenak di sentralnya. Bakalan ada 2 tim juga antara tim Mawang dan juga tim 6 di sana yang bakalan kontes juga di kawasan sentral. Ini kalau nggak salah tim Sasageo. Hyundo Sasageo, yuk bisa yuk, bakalan cepet. Taka udah bakalan langsung down dan langsung coba dipantau dari samping kiri oleh Afif XD. Masih ada tim XD juga bersiap untuk coba recover dan juga regroup. Tapi apa yang terjadi? Dia harus ke in game. Hanya 3 orang Bung Arman, dimana kalau kita perhatikan di atas Trononya udah diaktifkan. Bakal coba regroup nih. Berhasil dapetin satu keuntungan, langsung coba digerus. 1 orang udah jatuh. Sekarang 3 lawan 2. Harus narik dulu mini perkara bersiko jump-shot. 2 orang sekaligus lawan 2 orang, 1 orang jatuh. Ini misalkan Afif XD. Apa yang akan dilakukan oleh Afif XD? Masih dengan 1/90-nya. Coba firing aja ke arah bawah, tapi sepertinya masih cukup sulit karena bakal coba langsung dirasa 3 orang sekaligus. Tahan dulu, udah langsung digerus. Orang udah dibuka glual untuk tahan diri, turun dulu ke bawah. Kelihatan ada Bangga langsung jump shot. Ada belberok, cukup sekarat juga. Gua cek dulu sedikit, naik dulu lagi ke atas. Sasageo. Oke, Sasageo-nya tadi meskipun kalah dengan player dari Mawang, kalau gue lihat di sini tadi Sasageo bisa memberikan perlawanan yang cukup baik banget, dan apalagi dari seorang Afif dia nggak maksain banget, tapi dari sini ternyata LA-nya bakalan clash juga dengan tim NXL Betawi ya. Udah ada teman-teman dari NXL Betawi, terus juga dari kalau kita perhatikan Victim, Secret Team juga ketemu sama First Riders lagi, dan mereka bakalan firing, di mana sepertinya sudah menjadi korban pertama dari kekejaman First Riders. Bravo kali ini, tapi udah ada firing lagi dari sebelah kanan, yaitu Zeus. Wow, dewa petir kita bakal melihat permain dari First Riders, di mana Mr. Zou harus terculik juga. 1 orang sekarang menyisakan Zeus saja sama Kram 26 leg. Ternyata Bung Arman. Yes, Kramnya bakalan sedikit kram karena dia cukup sekarat juga. Ternyata Lovre-nya bakalan clash juga dengan Boss. Apa yang terjadi di sini? Tapi ini kita bakalan lihat clash antara Boss dan juga timnya. Tapi kita balik dulu karena dari sini kita lihat NXL-nya juga harus dipulangkan begitu saja di posisi 10. Nah, ini dia bakal coba dibalikin lagi Razor dengan MP14. Coba firing lagi dengan MP5. Harus bisa ditolong. Sekarang Haidel adalah harapan terakhir dari Boss Nightmare yang memang 3 game tadi sudah sangat-sangat konsisten. Datang lagi Indostar Hydra. Sudah siap melulantakan para pemain dari Louvre. Bakal coba dihajar, dikasih hadiah fragment. Karena ini dia 1 paket lengkap ke arah 1 toilet 2 sekaligus dari Inake. Bagus buat cara WJ Gavin dan juga Dani. Bakal meledak juga Artef. Sipit dan juga John bakalan menarik diri, dan ini malah menjadi keuntungan untuk teman-teman dari Indostar Hydra. Yes, kalau gue lihat tadi Indostar kayaknya bagus banget. Dia masang granat, melepaskan granatnya pun dia cukup berhati-hati. Gimana caranya biar bisa masuk ke dalam lubang yang cukup sempit, bisa gue bilang ya. At least dengan 1 granat dia berhasil menokkan 2 orang. Itu adalah kayak emang bener-bener teliti banget. Dia nggak mau main-main, apalagi soal perhitungan yang cukup matang itu tadi. Dan ternyata Lovre-nya mau nggak mau harus narik dulu karena dia juga udah pincang 2 orang. Dan ternyata dari Boss Nightmare-nya harus tersisa dari seorang Haide, seorang diri di sini. Yes, dan yang paling penting di sini Haide masih lumayan penasaran ya untuk coba mantau, coba cari kesempatan kalau bisa diculik 1, pick off 1 di pick off 1. Tapi sepertinya teman-teman dari Indostar Hydra nggak mau ngambil resiko juga. Dia bakalan terus menyusul kompon yang ada, dimana kalau kita
move on sekarang di area crossroad. Itu masih ada teman-teman dari First Riders Bravo yang sekarang harus berhadapan dengan teman-teman dari Megalodon sepertinya, Bung. Waduh, ini First Rider-nya baru early game udah ngumpulin 6 poin kill, kurang lebih dengan perolehan ini. Paling enggak dia bisa mengamankan poin yang lumayan juga untuk di match akhir kali ini. Dan ternyata ini ada star fight yang dia udah fight di arah danger juga. Ini bakalan terjadi lagi gak sih? Tadi kan ada tuh fight antara Boss dan juga BTR di mana mereka sama-sama kena danger. Tapi ternyata enggak. Gua kira bakalan ada danger juga yang nyamperin mereka langsung knockdown mereka juga. Ya, dan ngomongin soal Bigetron, First Riders ini jadi ngingetin gua sama pot A yang emang isinya cuma 4 mini spot. Iya betul. Ya kan? Dimana kalau kita ingat Aura sama Boss Nightmare ini emang udah lumayan di atas. First Riders Bravo juga salah satu kompetitor yang lagi bakal coba menyalip Boss Nightmare maupun Aura. Tapi yang gue sangat sayangkan sebenarnya adalah Bigetron yang dari tadi selama 4 game kehilangan temponya dan mungkin bisa gue bilang dia bakalan hilang harapan untuk maju ke babak lain. Iya, bakal hilang juga harapannya, tapi barusan ada yang hilang juga kepalanya di arah field di mana ada clash antara Starfight dan juga tim First Rider. Karena bakalan sekarat sekali dari seorang Megalodonnya oleh seorang otak SKS-nya. Coba ada balasan dari seorang Super sebenarnya menggunakan AK dan juga scoop-nya di sana. Bakal tetap dipantau walaupun dari counter bertahan diri bakalan bersiap mencoba setup para pemain dari First Riders Bravo, dan juga masih ada SRN Ozawa yang siap memantau dengan Bareta dan juga Thompson yang udah terpantau skinnya baru beli, tentunya top up di Upoint. Betul. Dan gue pengen juga jangan lupa di subscribe karena kalau tembus 300.000 subscribers bakalan ada giveaway ratusan ribu diamond juga. Tapi ternyata Megalodonnya lagi-lagi terkena. Kapten Darkol di bos masih udah berhasil di revive, dimana ada ombak juga yang harus dijatuhkan. Harus berhasil di revive dari samping udah ada Souza siap dengan double baretnya ya, maksud gue double barrel. Ada Haide juga ternyata masih berhasil satu nge-pick off orang. Bagus banget dari bos Haide, dimana kalau kita perhatikan Scooper bersiap untuk naik ke satu batu besar. Awas, udah ada teman-teman dari Starfight, udah langsung dikasih grenade. Ada pelontar juga siap, pelontar di tangan, mini pelontar, langsung tembakin aja. Sengaja hilang, langsung coba jump shot. Bagus dari Souza, dan ini dia bakalan coba tembakin terus menyisakan satu orang aja. Dan ternyata masih ada satu orang di belakangnya, itu Bude. Tapi tidak semudah itu Bude, karena First Riders Bravo terlalu solid untuk Anda. Kalau gue lihat tadi di sini First Riders setupnya cukup bagus banget. Dia bener-bener setup dengan matang. Apalagi tadi kalau gue lihat ombaknya bener-bener lebih sering kena. Tapi berkat backupan dari temen-temennya seorang Souza, kemudian ada ombak juga. Jadi dia masih bisa selamat berkat backupan temen-temennya. Kalau gue lihat sih emang First Rider udah bisa gue bilang kayak gini loh, tim yang backup dan support itu cepet banget. Jadi kayak gue udah nggak kaget sih, karena mereka pun juga di scene kompetitif udah bukan tim yang apa ya, bisa gue bilang kayak udah sering muncul di scene kompetitif. Dan yang perlu kita catat juga adalah tim First Riders ini adalah salah satu tim yang mempunyai kekuatan defensif yang kuat. Nah itu gue setuju. Kita harus ingat di mana dia sering banget gesekan juga sama Arcuades, sering fight sama Arcuades juga, dan nggak jarang dia juga menangin fight. Itu tandanya ketika dia lagi fight dalam mode defense tuh tetap kuat gitu, tetap keras ya. Gue setuju, soalnya bisa gue bilang First Rider dan RR itu hampir mirip sih tempo permainannya. Dan sekarang kalau First Rider, oke, gue setuju defense-nya kuat. Dia tapi memiliki counter game yang cukup baik juga. Betul, itu dia. Defense itu kan juga berbicara tentang counter. Dan kalau kita bicara counter, ini sepertinya harus dipikirkan selanjutnya, karena First Rider masih bakalan berkecimpung sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena apa? Zona selanjutnya pasti bakalan ada di sekitar First Rider Bravo dan juga Aura. Dimana menurut gue saat ini yang cukup diuntungin harusnya adalah Aura dan juga First Rider, kalau seandainya nggak ada tim yang cukup berani untuk datang ke rumah ayam milik First Riders Bravo. Yes, kalau kita di zonanya bakal kemanakah, ternyata seperti yang diprediksi oleh Bang Ajis, zonanya masih ada di circle First Rider dan juga Aura. Dan kalau misalkan ngomongin next circle selanjutnya, kemungkinan masih ada di situ juga. Tayo masih bisa juga, karena ini yang kalau Tayo ya, ngomongin Tayo sebenarnya gue suka dengan tempat itu, cuman yang jadi masalah adalah tempat itu sangat berbahaya ketika disandwich dari arah rumah 7, dari papan bawah, kemudian ada Aura juga yang dari rumah nelayan juga. Benar, rumah nelayan ini emang
tempat yang paling menjanjikan untuk lu enjoy the show. Di arah atas ada pertikaian, perpecahan, ya udah lu pantau. Kalau misalkan notif kill belum nongol, jangan datang. Iya nggak sih? Betul. Itu logika dasar tuh. Kalau misalkan notif kill udah nongol, secepat mungkin, however lu harus datang dan lu harus menjadi penjahat di sana. Supaya apa? Supaya lu nggak kehilangan momen. Musuh lu yang habis berantem belum sempet reset, belum sempet looting, lu hajar habis-habisan. Nah itu dia, jadi emang kalau kita bilang soal bising kompetitif, paling nggak kita harus memiliki timing yang cukup akurat juga. Soalnya kalau misalkan kita lihat peperangan, terus belum ada notif seperti yang Bang Aji mention, ya kita jangan nyamperin dulu. Takutnya kalau misalkan kita nyamperin terus ujung-ujungnya kita rata ya sama aja. At least kalau misalkan udah nyamperin nih, ternyata udah ada pop up kill juga yang kelihatan. Paling nggak kita bisa mendapatkan kill dari situ, kan itu sebuah keuntungan yang lumayan juga. Dan gini, sebenarnya lu nggak apa-apa mau nyamperin juga dengan catatan lu jangan all out dan jangan makan waktu lama. Nah itu kalau seandainya lu mau all out boleh, tapi lu nggak boleh makan waktu lama. Tapi kalau lu makan waktu lama, jangan all out, langsung tarik. Dan paling nggak itu bikin delay aja. Betul. Karena beda cerita ketika lu mau adu aim jarak jauh terus bikin knockdown sama cuman bikin musuhnya scar dan buka glow, itu jatuhnya ngedelay. Dan ngedelay itu lumayan penting, Pak. Lumayan penting karena juga bisa gue bilang ngabisin resource juga ujung-ujungnya. Betul. Karena gini, kalau misalkan oke lah dia udah pop up dulu, resource dulu mereka juga berkurang. Betul. Udah berkurang. Cuman yang jadi masalah AR kita juga berkurang karena kita juga saling trade damage juga. Otomatis stats kita juga bakalan kecil, match kita juga bakalan kecil juga. Jadi kalau misalkan menurut gue sih lebih efektif kita melakukan kill aja, kita tinggal nonton seperti yang lo mention. Tinggal kita kayak nangkep ikannya aja, ada ikan nih tinggal makan. Itu. Jadi kayak kalau event lo mau maju pun tentunya harus diperhitungkan dengan perhitungan yang cukup matang dan objektif yang jelas. Objektifnya harus jelas. Jangan lu maju-maju aja tapi lu nggak tahu nih purpose lu atau tujuan lu ngapain, ya nggak sih? Betul. Ngomongin soal tujuan, kebanyakan kalau kita misalkan melakukan clash apalagi di late game kan banyak banget tuh spot kanan kiri. Benar. Nah, paling nggak tujuan kita tuh harus solid dulu. Kita ada musuh di kanan dan di kiri nih. Tujuan kita kemana nih? Fokus ke kanan dulu atau mau ke kiri dulu? Jangan sampai kita tuh kayak membagi mission. Oke lah, boleh membagi mission asalkan kita punya defense yang kuat. Jangan sampai kita membagi mission dua-dua, ujung-ujungnya kita ketulis semua. Mending kita fokus salah satu, kanan dulu, mau ratain kanan dulu atau mau ratain yang kiri dulu sekalian. Kembali lagi ya, seperti yang Bung Arman bilang, kayak kalau seandainya lu pengen fokus ya fokus salah satu. Kalau mungkin lu pengen membagi dua vision, dengan catatan lu harus bertanggung jawab di setiap pembagian visionnya. Jangan sampai lu merepotkan salah satu temen lu yang lagi jaga vision yang lain. Nah, itu kayak misalkan kalau lu lagi di kiri nih, ya lu harus bertanggung jawab sama area kiri. Jangan sampai lu kenop dan lu ngerepotin temen lu yang kanan. Karena susah nolong lu ke arah kiri, Pak. Betul, itu setuju banget. Makanya dan terus sepertinya zona ketiganya pun juga udah muncul nih di sekitaran. Apalagi Aura masih dapat circle juga. Betul. Ini kemungkinan besar circle-nya sih gak jauh-jauh dari kita dan mungkin tidak. John. Nggak bisa John, nggak bisa pantau lagi ya, udah tumbang di posisi 7. Auranya cuma main bertiga doang. Betul, dan yang menarik tuh sebenarnya dengan bertiganya Aura nih, dia masih tetap membawa timnya masuk ke top 6. Sekarang mungkin bisa nanti menjadi top 5 karena kalau kita lihat di sini nih yang nomor 1 itu Lone Survivor, sebenarnya potensinya dia juga cukup besar untuk selamat, Pak. Betul, karena dia ada di bagian watchtower juga. Dia dari tadi itu player secret victim ya. Dia kayak nggak mau ngasih tahu eksistensinya di situ. Dia nungguin aja bakalan sampai late game karena dia yakin banget circle-nya bakalan ada di sekitar situ, dan dia pun yakin juga circle-nya bakalan ada di situ. Makanya pilihan Ilfat adalah diem aja udah. Ya, dan lu tau nggak? Ini relate banget sama nama timnya. Secret victim. Secret rahasia. Victim korban. Korban rahasia dari kekejaman First Riders di arah Crossroad. Nah, itu berarti namanya udah relate nih. Relate ya, udah relevan. Bener-bener bisa manfaatin victimnya apa enggak nih? Benar ini ya. Ini tinggal gimana Zeus sang dewa petir ini bakalan coba manfaatkan momentum. Mungkin ternyata kalau kita perhatikan udah ada Vince yang bukan Diesel di sana, udah harus dihabisi oleh Souza dengan satu FTD yang cukup sangat. Udah ada Lexa carry as. Apakah Lexa benar-benar carry as? Lexa bakal coba diberikan hujan peluru dari arah samping ke kiri belakang dari teman-teman First Riders, yaitu Kapten Darko nih bos dengan double barrel. Waduh, First Rider-nya pun sekarang udah naik banget ya. Dia udah mendapatkan 12 poin kill. Waduh,
Aduh. Galak banget First Rider ternyata. Dah lah ya, nih kalau kita lihat ternyata zona bersama Dewi Fortuna untuk teman-teman dari Aura Esports, di mana udah ada Jack Seven yang harus berada tim 1, Ram Aoxce, dan ada Bang Gans yang cukup kesulitan juga dengan double global yang udah bakal dihujani peluru oleh teman-teman dari Indostar Hydra. Masih ada satu global terakhir sepertinya. Medkit banyak. Oh, masih ada lagi. Ini ya, ngelut punya teman boleh. Lootingin teman emang terbaik. Global masih ada 9. Tuh, 6, di triplein, di doublein, turun dulu ke bawah, di bawah ternyata udah ada Kuyon. Kuyon akan menjadi Kuyon sepertinya untuk Gans, karena Gans nggak sadar di depan udah ada Kuyon. Itu dia, mundur dulu ke belakang, sulit banget posisinya sekarang, menyisakan Kuyon aja. Ada teman-teman dari Aura Esports juga. Kuyon tersisa sendiri di arah kejauhan sana, sudah terpantau oleh Father, tapi ternyata Bang Gans masih bisa diselamatkan oleh Kuyon. Ya kalau gue lihat ini Gans tadi terlalu banyak ngabisin gol banget. Menurut gue golnya jangan dipopok mulu, karena kalau dipopok mulu ujungnya bakalan dicicil habis-habisan oleh tim Indostar Hydra. Paling enggak kalau misalkan dia punya gol buat maju itu lebih better sih menurut gue. Dan circle-nya pun kayaknya bakalan menyempit ke arah tim Aura juga nih. Iya, ini Kuyon dan si Bang Gans akhirnya udah nggak banyak lagi global. Nah, itu sementara yang kita tahu ini semuanya depannya open field, Pak. Open field tadi lebih baik dari seorang Gansnya mopok dulu tuh untuk maju melakukan press ke arah Aura ataupun ke arah Indostar itu better sih ketimbang kayak tadi yang dilakukan seorang Gans ngabisin resource banget. Dan Gila, itu Kapten Darko tetap objektif untuk mantau vision sebelah kanan mereka. Tapi sepertinya Indostar Hydra coba langsung terobos. Satu jalan terakhir kata pepatah lama adalah terobos. Hazel udah jatuh terkena down. Kay bakal bersiap maju ke depan bersama Jack Seven. Mau dari posisi kelima, bakal dapat tembakin dulu dari kejauhan ombak. Ternyata bakal menjadi satu wave yang cukup merepotkan dari Indostar Hydra. Tembak dari kejauhan. Darko nih bos, 6 kill udah diamankan. Bakalan coba ditahan dulu. Jack Seven coba tembak. Itu dia kekuatan Kapten Darko dari First Raiders Bravo sudah tak bisa dipungkiri lagi. Father bakalan coba melakukan upaya pergerakan untuk masuk ke circle berikutnya, di mana kalau kita perhatikan udah terpantau lagi oleh Kapten Darko dengan satu visionnya. Ternyata udah terdengar step dari arah sebelah kiri, yaitu Aura Pim Easy. Sepertinya bakalan breakthrough menerobos luar zona dengan resiko yang cukup besar. Bersiap pakai kok bunda dari arah sebelah kanan. Gak sudah jatuh tapi dari samping harusnya udah ada Pew. Itu dia, udah terpantau oleh seorang Souza. Pembagian cukup bagus tapi ada Father. Father tembak lagi. Ini ada Darko nih bos. Udah gue bilang jangan main-main sama Darko. Itu semuanya milik Darko killnya. Buya sudah diamankan oleh First Raiders Bravo kali ini.